Shalom, selamat Natal Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu dan juga selamat mengikuti ibadah pada Minggu hari ini. Namun sebelumnya kami akan sampaikan pokok-pokok warta jemaat. Warta jemaat yang pertama yaitu info pelayanan kebaktian jemaat. Sehubungan dengan informasi penyebaran COVID-19 di area sekitar Kampung Sawah, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan kebaktian Minggu secara daring atau online kembali mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian. Warta pelayanan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Perjamuan kudus daring atau online akhir tahun 2020. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum mereda, Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan perjamuan kudus akhir tahun via daring atau online pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, waktu pukul 16 WIB dan 19 WIB, media kanal YouTube GKP Kampung Sawah. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hendak mengikuti perjamuan kudus akhir tahun, diharapkan dapat mendaftarkan diri kepada penatua di wilayah masing-masing agar dapat dibagikan roti dan anggur. Untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang dan sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ada baiknya kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Warta kebaktian keluarga akhir tahun 2020. Pelaksanaan kebaktian atau biston keluarga. Syukur pada Tuhan kita dapat menjalani tahun 2020 ini dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun kondisi pandemi COVID-19 belum reda dan berbagai pergumulan yang kita hadapi, tapi kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, merefleksikan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kami mengajak anggota Jemaat GKP Kampung Sawah untuk mengadakan kebaktian keluarga akhir tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 atau waktu dapat disesuaikan oleh keluarga masing-masing. Liturgi dan bahan renungan akan diedarkan kepada setiap keluarga di wilayah-wilayah untuk digunakan pada saat kebaktian keluarga akhir tahun nanti. Persembahan yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung program kerja dan sarana pelayanan jemaat. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan keluarga atau keluarga besar untuk mengadakan kebaktian keluarga akhir tahun 2020 dengan hikmat. Warta kebaktian kategorial dan kebaktian rumah tangga. Libur sementara kebaktian kategorial dan kebaktian rumah tangga diinformasikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Natal tahun 2020 serta menyongsong tahun karunia Tuhan tahun baru 2021. Maka kebaktian kategorial dan kebaktian rumah tangga daring atau online diliburkan mulai minggu ketiga bulan Desember 2020 sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2021. Kegiatan akan dimulai kembali pada minggu ketiga bulan Januari 2021 atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Warta lain-lain yaitu pendidikan TKK Mustika Pasundan. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa TKK Mustika Pasundan Kampung Sawah telah membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022. Informasi lengkap dapat menghubungi Ibu Neti Katerina. Telepon ada di warta jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai kebaktian minggu ini. Kami
mengajak Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dari KKE 20 bait yang pertama dan ketiga. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang Maha Megah, kekal dan mulia kerajaannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Allah yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayatnya yang 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kaulah
Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan, karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan Tuhan, akan mendatangkan kelegaan, sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarlah doaku. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yang ada mengatakan begini: dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita bersama akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan panduan dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayatnya 21 sampai dengan 40. Namun sebelumnya mari kita datang pada Tuhan, mohon pimpinannya. Kita berdoa. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai kami, karena pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Bapa, supaya dari dalamnya kami memperoleh pencerahan untuk memaknai panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 40 ada di bawah judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias
yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengutip ulang apa yang dikatakan Simeon dalam pujiannya kepada Allah yang tertulis dalam ayat 29. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu." Nah, saudara, kata damai sejahtera yang diucapkan Simeon ini memberi pemahaman dan angan kepada kita tentang suasana yang menyejukkan hati, tentang sesuatu yang indah didengar oleh telinga. Oleh karenanya, damai sejahtera adalah sesuatu, suasana atau keadaan perasaan yang sesungguhnya sangat didambakan oleh semua orang. Damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat diharapkan, dapat dialami dan dirasakan oleh tiap-tiap orang. Kalau Bapak Ibu mengikuti debat terbuka yang merupakan kampanye calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota dalam pilkada tahun ini, yang baru-baru ini disiarkan secara langsung melalui beberapa stasiun televisi. Di sana terlihat bahwa semua calon yang ikut dalam pilkada itu
berjanji kepada masyarakat di daerah yang akan dipimpin. Jika dipilih dan terpilih, maka mereka akan berupaya dengan segala daya menciptakan suasana kehidupan yang damai sejahtera. Saya perhatikan semua calon pemimpin daerah itu pada intinya berjanji tentang hal itu. Mereka akan berupaya dengan sekuat daya menciptakan suasana kehidupan yang damai sejahtera bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Nah saudara, ini janji calon pemimpin. Ini janji manusia yang dapat juga diragukan kebenarannya. Puji syukur kepada Tuhan, karena damai sejahtera sesungguhnya merupakan suatu keadaan yang Tuhan kehendaki, dialami dan dirasakan oleh manusia. Tuhan ingin semua umatnya mendapat damai sejahtera. Terlebih kepada kita. Saya katakan sekali lagi, terlebih kepada kita sebagai gereja. Mungkin Bapak Ibu ingat, saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, pada waktu itu para malaikat dan bala tentara sorga yang dalam pujiannya kepada Allah di hadapan para gembala menegaskan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau damai sejahtera adalah sesuatu yang diidam-idamkan dan damai sejahtera adalah juga sesuai dengan kehendak Tuhan, lantas mengapa sampai kini ada banyak orang yang tidak merasa damai sejahtera dalam hidupnya? Ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan yang ada di masa kini karena adanya pandemi COVID-19. Seperti kesulitan di bidang ekonomi, politik, keamanan, agama, dalam hal ini peribadahan, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah masalah yang dihadapi dunia di mana kita berada. Semuanya itu adalah masalah bangsa dan negara kita. Juga menjadi masalah gereja. Dan mungkin juga menjadi masalah dalam rumah tangga kita. Semuanya itu merupakan satu kekuatan saudara. Laksana angin topan yang menerbangkan. Laksana hujan deras, banjir yang menghanyutkan damai sejahtera. Maka tidak heran kalau di antara kita ada banyak orang yang merasa tidak tentram. Hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan putus asa. Tapi saudara, justru dalam keadaan yang demikian, nats kita datang dengan satu penghiburan. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah saudara, perikop kita hari ini dilatar belakangi oleh peristiwa Yesus disunat pada usia 8 hari. Sesudah itu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus pergi ke bait Allah yang ada di Yerusalem untuk prosesi pengudusan anak sulung sesuai dengan apa yang tertulis menurut Taurat Musa, dan sekaligus juga melakukan prosesi pentahiran bagi Maria setelah melahirkan. Dan dari persembahan korban yang dibawa oleh Yusuf dan Maria sebagai wujud kesetiaan dan ungkapan syukur kepada Allah mengindikasikan bahwa mereka adalah keluarga sederhana yang tidak mampu untuk membeli domba,
sehingga mengganti persembahan korbannya dengan sepasang anak burung merpati. Di bait Allah itulah mereka bertemu dengan dua orang yang telah lama menantikan penggenapan janji Allah kepada mereka. Mereka itu adalah Simeon dan Hana. Sesungguhnya saudara, hanya sedikit informasi yang bisa didapat tentang Simeon. Namun dari keterangan Alkitab kita tahu bahwa ia adalah seorang yang benar dan saleh. Seperti arti namanya, Simeon, yaitu mendengar. Simeon telah mendengar pernyataan Allah melalui Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Yang menarik, kita tidak tahu kapan Simeon mendengar janji Tuhan itu. Tapi yang pasti, ia tetap setia menanti penggenapan janji itu. Karena ia yakin jika Allah berjanji, maka pasti janjinya itu akan digenapi. Yang berjanji ini Allah, bukan calon pemimpin daerah yang adalah manusia yang dapat diragukan. Janji hanya tinggal janji. Satu penantian yang akhirnya tidak sia-sia. Dan Simeon bukan hanya berjumpa muka dengan bayi Yesus, tapi dikatakan ia menatang, mengangkatnya dengan tangan, menimangnya, sambil memuji Allah dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Nah, saudara, melalui tokoh Simeon ini ada satu hal yang dapat kita pelajari dan sebagai pengingatan bagi kita, yaitu manakala ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada sukacita di hatinya, ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam dirinya yang tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Tokoh yang lain adalah seorang nabi perempuan bernama Hana. Dikatakan dia keturunan dari suku Aser, yaitu salah satu suku dari 10 suku Israel yang punya pengalaman pernah dibuang ke Asyur. Sedangkan di Yerusalem pada waktu itu didominasi oleh 2 suku Israel yang lain, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah, jika Simeon mewakili 2 suku yang disebut sebagai orang Yerusalem, maka Hana mewakili 10 suku Israel yang pada masa itu disebut sebagai orang Samaria. Disebutkan Hana berusia 84 tahun. Seorang janda yang berusia sudah sangat renta. Namun tetap aktif melayani di bait Allah. Baginya usia renta tidak menghalangi untuk hidup beribadah, saudara. Siang dan malam ia beribadah, baik di rumah ibadah pada jam ibadah maupun di luar jam ibadah. Dengan kata lain, seluruh waktunya dipergunakan untuk ibadah dengan berdoa dan berpuasa. Ini satu sikap hidup beribadah yang luar biasa. Dan ketika bayi Yesus yang dibawa orang tuanya ada di rumah ibadah, Hana mengenali bayi Yesus itu sebagai penggenapan janji Allah bagi Israel tentang Mesias
yang dinantikan. Jika Simeon diberikan janji secara pribadi oleh Allah melalui Roh Kudus, tetapi Hana menyadari bayi Yesus sebagai penggenapan janji Allah bagi bangsa Israel yang diketahuinya dari kitab suci. Saudara, ketika Hana, sang nabiah, mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus, ada tersirat dalam dirinya perasaan sukacita yang terungkap dalam doa syukur kepada Allah. Dan ada damai sejahtera yang dirasakan, yang ia beritakan kemudian kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dari dua tokoh Alkitab ini kita bisa melihat manakala mereka berjumpa dengan bayi Yesus, di dalam diri mereka ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak secara fisik seperti yang dialami Simeon dan Hana, tetapi sesungguhnya kita sebagai gereja dalam iman, dalam keyakinan, dalam kepercayaan, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Namun di dalam perjumpaan itu, apakah di dalam diri kita ada sukacita? Dalam perjumpaan itu, apakah di dalam hati kita ada damai sejahtera seperti yang ada dalam diri Simeon dan Hana? Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa ada nasihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Selanjutnya Rasul Paulus menuliskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka dengan demikian, saudara, dapatkah dikatakan jika di dalam hati dan diri seorang Kristen tidak ada sukacita dan damai sejahtera, itu sebagai pertanda bahwa ia belum atau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara, manusia pada zaman ini ada hidup dalam arus deras keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Pengaruh materialisme, konsumsivisme, dan egoisme terus menyerang manusia untuk menjatuhkannya. Di samping itu, bangkitnya berbagai paham keagamaan yang banyak ragamnya, baik dalam gereja itu sendiri maupun dari luar gereja, dapat membuat manusia tersesat. Penekanan paham teologis yang menjanjikan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup kini sangat kuat pengaruhnya. Maka
Kini saatnya bagi kita yang di sini, bahkan kepada gereja dimanapun berada, perlu semakin waspada dengan terus mendalami pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan demi keteguhan iman. Dan dari saat ke saat mengundang dan menghadirkan Kristus, sehingga bagi Kristen, bagi kita akan mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita tidak lalai dan membiarkan kesempatan kepada iblis dengan segala iming-imingnya untuk menjatuhkan kita. Karenanya hanya dengan demikianlah kita sebagai orang percaya akan bertahan dan siap menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan kesulitan-kesulitan dengan tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti bersama kita mengucapkan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di penghujung kebaktian yang kami lakukan pada saat ini, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kami bersujud syukur kepadamu, karena pada saat ini melalui terang firman-Mu kami semua diingatkan bahwa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, kiranya tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Karena memang semua itu sudah dikaruniakan Tuhan kepada kami, terlebih ketika kami menerima kasih Tuhan dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami sadari betul bahwa di dalam kehidupan kami saat ini ada begitu banyak tantangan, pergumulan, kesulitan-kesulitan yang begitu kuat kuasanya untuk justru menghanyutkan, menerbangkan sukacita dan damai sejahtera yang ada pada kami. Melalui terang firman-Mu pada saat ini kami diingatkan, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan saat ini, kiranya sukacita dan damai sejahtera yang hakiki itu, yang daripada Tuhan, tetap ada bersama kami. Kami penuh kelemahan, kami penuh keterbatasan.
Oleh sebabnya kiranya Tuhan juga tolong kami untuk dalam kehidupan keseharian kami tetap ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang boleh kami terima. Kini kami bersatu hati mau berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang ada dalam keadaan sakit, yang ada dalam keadaan lemah fisik. Kiranya Tuhan hadir ke tengah-tengah mereka. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Tuhan jamah mereka. Karena kami yakin, kami percaya manakala terjadi jamahan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sakit ini, maka mereka akan menerima kesehatan, kekuatan kembali. Dan mereka boleh beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Kami serahkan keberadaan mereka ya Bapa, yang sakit maupun yang ada dalam keadaan lemah fisik, hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan di tempat ini yang mungkin pada saat ini tengah menghadapi pergumulan hidup yang berat. Kiranya juga Tuhan hadir di tengah mereka untuk menolong, memberi jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami mohon ini juga dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau berdoa bagi anak Tuhan yang mungkin pada saat ini ada dalam keadaan duka cita. Oleh sebab ada bagian keluarga yang mereka kasihi telah Tuhan panggil dalam proses kematian. Bapa di surga, hadirlah di tengah mereka. Berikanlah kepada mereka penghiburan. Karena kami yakin, kami percaya bahwa penghiburan yang sejati hanya ada pada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau nyatakan semuanya itu bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini ada dalam keadaan duka cita. Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi seluruh kegiatan jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang dilakukan oleh majelis jemaat beserta pendeta, komisi-komisi yang ada. Tuhan jangan tinggalkan, karena tanpa berkat dan pimpinan Tuhan, semua yang direncanakan pada akhirnya berujung pada kesia-siaan. Itulah sebabnya kami serahkan seluruh penata layanan gereja Tuhan di tempat ini hanya ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam kesempatan kami berdoa pada saat ini, kami mau juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, membawa setiap kami anak bangsa ini pada kehidupan yang berkeadilan, berkemakmuran. Kami serahkan keberadaan mereka juga ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang pada saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya juga Tuhan mampukan setiap kami untuk dapat menjaga diri kami sendiri, supaya tidak tertular, tidak terpapar virus ini. Dan pada akhirnya setiap masyarakat bangsa dan negara ini boleh hidup sehat dan boleh bergiat dengan baik.
Allah Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang mengantar persembahan kita pada Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan dihimpun oleh jemaat di rumah dan diserahkan melalui penatua wilayah masing-masing atau melalui rekening gereja yang tertera dalam warta jemaat. Sambil persembahan diberikan, mari kita menyanyikan pujian Kidung Keesaan 379, bait 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Di saat ini kami bersyukur untuk semua berkat yang Bapa berikan kepada kami. Rezeki, pekerjaan, hidup yang selalu kami terima setiap hari. Biarpun di dalam kondisi pandemi pada saat ini, di mana kami melakukan kebaktian di rumah kami masing-masing. Dalam ungkapan rasa syukur kami ini, kami berikan persembahan yang sedikit. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk penata layanan di jemaat-Mu. Dan juga sebagai alat bagi-Mu menebarkan kabar sukacita yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati kami semua yang dengan sukacita memberikan persembahan ini.
Berkati pula setiap orang yang mengelolanya. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan, agar semuanya dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami, yang telah menebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara, apapun keadaannya, hidup dan kehidupan kita harus menyatakan kasih Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera, agar tiap-tiap orang yang ada dekat dengan kita juga merasakan dan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.